ada pembinaan langsung, tapi ternyata kalau lagi masa pandemi begini pada sekolahnya kuliahnya online ya. Jadi agak susah buat Iya. ketemunya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu langsung offline, bukan cuma online ya. Baik teman-teman, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung sebagai anak PIK remaja. Selamat datang di dunia genre. Saya percaya teman-teman punya harapan yang banyak dengan ikut PIK remaja di Untirta. Silakan teman-teman tanya deh ke kakak-kakak tingkatnya, nyesel nggak ikut genre? Semua jawabannya biasanya tidak menyesal, bahkan sangat bersyukur bisa ikut genre. Kenapa? Ikut PIK dan belajar genre itu membuat mereka jadi banyak sekali belajar, banyak membuka kesempatan, pengalaman dan sebagainya. Tidak sedikit yang bahkan sudah berhasil ya di bidang masing-masing dengan pintu dari genre. Mudah-mudahan teman-teman dari sini bisa mengambil manfaat dan bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain dengan ikut PIK remaja dan mempelajari genre. Saya kenalin diri lagi ya, walaupun tadi udah dikasih tahu sama moderator. Nama saya Ida Maulida, saya dipercaya untuk menghandle tentang remaja nih. Jadi kalau ada urusan remaja biasanya saya ikutan ke situ. Bisa bisa ikut nebeng awet muda harapannya. Tapi sebetulnya saya pengennya ikut membawa dengan teman-teman remaja untuk membina remaja-remaja supaya tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Itu sebetulnya tujuan BKKBN ya dengan adanya program genre. Baik teman-teman, selamat datang menjadi anggota PIK Remaja Sehat Untirta. Teman-teman yang anak-anak baru mungkin bingung apa sih PIK itu? PIK itu kalau cuma singkatan, ya pasti udah pada tahu Pusat Informasi dan Konseling. Tetapi kenapa kok ada? Kenapa sampai ada genre? Apa sih genre itu? Pasti teman-teman mungkin juga belum tahu banyak ya. Kita akan ngomongin soal gimana ngurus PIK remaja. Tapi sebelumnya juga saya mau kasih tahu kenapa kok harus ada PIK remaja gitu ya. Baik teman-teman, yang namanya program genre itu bukan program yang ujuk-ujuk didatangkan begitu saja, dibuat begitu saja lalu disuruh-suruh nih bikin PIK di sana sini, nggak begitu. Ya, itu bukan permintaan BKKBN saja, bukan permintaan lembaga saja, tetapi juga itu perintah dari negara. Kok bisa dikatakan perintah dari negara? Karena ada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Jadi teman-teman kalau yang namanya undang-undang itu kan produk hukum paling tinggi, tertinggi se-Indonesia, bahkan mengalahkan Perpres, peraturan presiden, atau mungkin juga Kepres, keputusan presiden ya. Kalau undang-undang pasti sudah produk hukum tertinggi yang harus diikuti, dipatuhi oleh semua warga di Indonesia. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 52. Apa isinya? Bahwa ternyata pemerintah pusat maupun daerah harus menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kita disuruh membuat pembangunan keluarga. Apa itu pembangunan keluarga? Disuruh kawin bukan? Bukan. Teman-teman disuruh membuat pembangunan keluarga, bukan disuruh menikah saat ini, bukan. Tetapi diminta untuk meningkatkan kualitas keluarga. Ya, sebuah negara yang berkualitas terdiri dari keluarga-keluarga yang berkualitas juga. Nah, kebijakan pembangunan keluarga itu melalui apa dilakukannya? Melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Gimana caranya membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga? Salah satunya yang B ini langsung disebut di situ, peningkatan kualitas remaja. Jadi kalau negara ini mau meningkat, mau bagus, mau berkualitas, maka bangunlah keluarganya menjadi keluarga yang berkualitas. Gimana caranya membangun keluarga yang berkualitas? Salah satunya tingkatkan kualitas remaja. Gimana caranya sekarang meningkatkan kualitas remaja? Yaitu dengan cara pemberian akses informasi pendidikan dan konseling. Teman-teman kan pasti tahu, PIK remaja itu adalah singkatannya Pusat Informasi dan Konseling. Maka mendirikan PIK, mengadakan PIK remaja itu adalah menjawab amanah dari undang-undang ini. Ya, jadi kita diminta untuk membuat meningkatkan kualitas remaja dengan mendirikan, salah satunya dengan mendirikan PIK. PIK itu adalah untuk akses informasi dan konseling bagi remaja.
Jadi teman-teman, kalau ada PIK di Untirta, jangan dirubuhin, jangan dihilangin. Itu amanah undang-undang, ya. Jadi kalau ada yang bilang ngapain sih bikin PIK, itu ada undang-undangnya, tahu gitu. Ya, ada. Ini bahkan payung hukumnya adalah ya undang-undang langsung, bukan kepres, bukan perpres, ini undang-undang. Bikin undang-undang itu nggak mudah, harus melibatkan satu Senayan, ya, wakil-wakil rakyat di situ, membuat undang-undang lama, harus pakai rapat sidang-sidang ya, dari pleno sampai paripurna itu untuk membentuk sebuah undang-undang, gitu ya. Nah, kok bisa ya ada undang-undang yang mengatakan tingkatkan kualitas remaja? Jadi teman-teman kepikiran dong harusnya, emang kenapa dengan remaja? Why gitu ya? Mengapa remaja harus sampai diperhatikan sampai segitu mahalnya dibuatkan undang-undang? Undang-undang itu mahal loh, ya. Membuat undang-undang itu bisa miliaran habis. Kenapa harus diperhatikan sih remaja? Kenapa aku sebagai remaja harus diperhatikan oleh negara? Sampai ada undang-undangnya, sampai dibikinin PIK, sampai kita disuruh bikin PIK. Untirta yang segede universitas yang begitu besar sampai disuruh bikin PIK remaja. Kenapa sih? Emang ada apa dengan remaja? Karena remaja itu adalah jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Kalau mau hancur Indonesia dihancurkan gampang, hancurkan remajanya. Ya, tahun 2010 itu 27% atau hampir 30%-nya itu adalah remaja. Ini 64,7 juta jiwa. 10 tahun kemudian dengan sensus ini sudah hampir berapa? Saya lupa menghitung kemarin. Sensus tahun kemarin itu sekitar 67 atau ya lebih, ya. Dan itu adalah isinya remaja. Kita paling banyak itu remaja di usia 10 sampai 24 tahun. Kalau Indonesia mau hancur, gampang, hancurkan aja remajanya. Ya. Terus apa cara menghancurkannya? Ini dengan cara ini. Seks bebas, tawuran, rokok, miras. Ya. Teman-teman saya yakin sudah familiar sekali dengan foto-foto seperti ini. Tawuran, kalau kita nggak usah jauh-jauh, di Banten sendiri, Tangerang gitu ya, itu banyak sekali yang tawuran dulu. Kemudian miras, kemudian narkoba, rokok, bahkan dari SD pun sudah banyak yang rokok. Nah teman-teman, ini pelajar negara mana? Putih abu, lagi ngapain nih cewek? Rokok. Ini cowok yang diangkut ini dengan lambang OSIS kuning, berarti anak SMP. Ngapain? Rokok. Ini SMA dengan SMP. Gimana dengan yang lain? Wow. SMP cewek-cewek sudah ngebul kayak gini ya. Anak-anak SD pakai bajunya merah putih sudah pada ngerokok. Kayak gini yang kita harapkan untuk menjadi penerus negara. Apa yang seperti ini gitu. Terus itulah teman-teman, ternyata dari 64 juta jiwa remaja tidak semuanya berkelakuan baik. Bahkan sudah ada yang di sini di hasil penelitian UI dengan perguruan tinggi besar di Australia yaitu ANU, Australian National University tahun 2010 ditemukan bahwa 22,7% remaja perempuan di bawah 20 tahun mengalami hamil sebelum nikah. Artinya hanya 74,3% yang hamilnya dalam ikatan pernikahan yang sah dan 2,97%-nya tidak memberikan informasi pada saat diwawancara. Teman-teman jangan senang dulu. Mbak, itu kan yang hamilnya dalam ikatan pernikahan yang sah itu lebih banyak, 74,3% dibanding dengan yang hamil sebelum nikah. Teman-teman jangan senang dulu. Ini semuanya remaja, respondennya remaja. Jadi ternyata di Jatabek, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Tangerang itu kita, Banten ya. Itu baru 3 provinsi, belum yang lainnya. Jadi se-Indonesia ini bisa dibayangkan teman-teman berapa banyak yang sudah hamil di luar nikah dan banyak yang nikah muda. Kalau ada wanita di bawah 21 tahun hamil dan melahirkan, itu penyebabnya cuma 2. Satu, nikah muda, yang kedua kecelakaan alias hamil sebelum nikah. Ya kan? Nah, itu yang kita tidak inginkan. Dua-duanya enggak bagus, dua-duanya punya resiko tinggi. Kita tidak ingin ada wanita yang melahirkan di usia di bawah 21 tahun. Tapi susah sekali karena ternyata banyak remaja yang ngebet pengen nikah sebelum 21 tahun. Bahkan ada yang masih di usia 10 sampai 14 tahun. Di bawah 15 tahun pun sudah ada yang menikah.
Teman-teman kalau ke desa-desa itu saya yakin banyak sekali ditemukan anak-anak remaja yang masih bau kencur gitu ya, masih waktunya main-main, baru lulus SD kadang-kadang ya, bahkan SD aja belum selesai kalau udah haid udah tuh nikah. Nah, teman-teman, ini akhirnya banyak sekali wanita yang meninggal setiap tahunnya, itu katanya ada 50%, ada 2 juta perempuan mati, 50%-nya akibat aborsi yang tidak aman. Teman-teman, kalau sudah ada wanita yang hamil di luar nikah, bawaannya apa sih? Malu. Ya kalau dia dinikahi, kalau enggak hamil di luar nikah begitu aja. Kemudian biasanya supaya tidak ketahuan tetangga, mereka akan aborsi. Aborsi tidak bisa dilakukan di dokter karena itu melanggar undang-undang, bisa-bisa dipenjara dokternya. Akhirnya kemana? Ke dukun. Kalau nggak ke dukun, nggak nemu dukun, biasanya pakai ramuan atau pakai obat-obatan atau pakai apapun dengan cara apapun untuk menggugurkan kandungan, dan itu semuanya bisa mengakibatkan kematian. Ya. Indonesia juga banyak yang pakai narkoba. Indonesia disebut darurat narkoba karena lihat di sini ada anak SMP pun sudah pakai narkoba. Dan setiap tahun, kata Presiden Jokowi, 40 sampai 50 orang di Indonesia mati setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Teman-teman, Indonesia itu sudah bukan lagi tempat transit narkoba, tapi sudah menjadi produsennya. Dan yang bikin di Indonesia, yang beli juga orang Indonesia. Ya. Kenapa kok remaja sampai melakukan hal-hal negatif? Karena memang karakteristik remaja itu faktor internalnya, mereka sudah mulai jatuh cinta, semangat tinggi, rasa ingin tahu juga tinggi. Teman-teman pasti merasakan sendiri ya, ego juga tinggi. Coba di rumah sudah mulai berantem-berantem sama saudara kan, sama kakak atau adik, ego tinggi, senang kumpulnya dengan teman sebaya, emosi tidak stabil gitu. Faktor eksternalnya kadang-kadang keluarga juga kurang harmonis, banyak berantem, atau kalaupun nggak berantem jarang komunikasi, sehingga keakraban orang tua dengan anak itu tidak terjalin. Tidak ada figur ayah yang kuat sekali yang bisa menjaga anaknya untuk tidak terpengaruh oleh orang luar. Seandainya teman-teman akrab pada ayah, ayah dengan teman-teman itu akrab, saya yakin teman-teman diajak ngerokok atau diajak apapun, teman-teman nggak akan mau. Karena apa? Ada benteng yang menjaga teman-teman, figur ayah yang kuat di benak teman-teman. Aku tidak akan lakukan ini, tidak akan lakukan itu, karena aku akrab dengan bapakku. Nanti apa kata bapakku, dan seperti itu. Kemudian di sekolah atau di kampus juga makin kompetitif. Pasti banyak tugas yang bikin stres. Mana larinya? Kalau nggak ke tempat yang menyenangkan ya, mungkin dengan teman-teman gitu. Kemudian masyarakat semakin individualistik. Kalau dulu pulang jam 3, tetangga ngomongin, negor. Tapi kalau sekarang mau pulang subuh, mau pulang jam 4, jam 2, nggak ada yang peduli. Jadi nggak ada kontrol sosial terhadap perilaku remaja. Kemudian media massa juga semakin buka-bukaan, makin permisif. Yang dulu tabu, sekarang ini udah buka-bukaan. Teman-teman kalau buka handphone, yang dicari mungkin materi buat kuliah, yang muncul apa gitu ya, ada iklan-iklan yang tidak dikehendaki, yang kalau dilihat dosa, nggak dilihat sayang gitu ya. Nah, akhirnya kan menggoda bagi remaja, tinggal iman kalian gitu, mau dibuka apa enggak nih, ada yang mulus-mulus begini. Kemudian juga teman-teman sebaya semakin liberal. Teman-teman yang namanya tawuran itu apa sih penyebabnya? Biasanya penyebabnya sepele, tapi yang bikin menjadi besar adalah satu alasan khusus, satu alasan, satu kata yang menjadi alasan, yaitu solidaritas. Permasalahannya sih sepele, tapi yang bikin kalian besar itu adalah karena kalian ditekan oleh kelompok atau peer group, ada peer pressure untuk solidaritas. Ayo kita serang sekolah sana karena sudah menghina teman kita. Padahal yang salah teman kita, mana peduli gitu. Yang penting kita tunjukkan kita itu nggak bisa diremehkan. Hal-hal begitu saja sebetulnya. Ya, itu adalah faktor kenapa perilaku remaja tidak sehat. Ya, teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah terkena hal-hal negatif tadi, sudah kena seks bebas atau mungkin narkoba gitu ya, itu bisa mengganggu 5 transisi kehidupan teman-teman sebagai remaja. 1, melanjutkan sekolah. Kalau teman-teman sudah hamil di luar nikah atau nikah dini, bisa lanjut nggak sekolahnya? Enggak, rata-rata yang sekolahnya drop out karena nikah dini, maka dia akan nyungsep di rumah ngurus anak, ngurus keluarga, yang perempuan ngurus bayi, yang laki sibuk cari duit gitu. Yang kedua, susah cari kerja.
Teman-teman dengan kalau misalnya teman-teman drop outnya di usia SMP, dapat ijazah paling tinggi kan apa? SD. Kemudian kalau misalnya dapat drop outnya di usia SMA, paling tinggi ijazahnya SMP. Dengan ijazah SD atau SMP bisa dapat pekerjaan macam apa? Apalagi sekarang tahun 2021. Jadi office boy aja minimal SMA gitu. Ya susah cari kerja. Kemudian susah juga memulai kehidupan berkeluarga. Teman-teman kalau yang nikahnya itu nikah baik-baik dibanding dengan nikah yang hamil duluan, lebih pede yang mana? Pasti lebih pede yang nikah baik-baik. Kalau yang nikahnya karena hamil duluan, seumur hidup tetangga akan ingat bahwa anak ini hamil duluan. Bahkan anak atau bayi yang lahir pun akan dicap itu bayi hasil hubungan yang tidak sah. Ya, jangan sekali-kali teman-teman menyebut anak haram atau bayi haram, itu nggak boleh ya. Yang haram bukan bayinya tapi perbuatan orang tuanya. Kemudian susah juga menjadi anggota masyarakat. Kenapa? Teman-teman akan punya reputasi yang rusak. Misalnya nih teman-teman kena narkoba kemudian di penjara. Di penjara sudah tobat nasuha, ya Allah saya akan keluar dari penjara ini, saya akan menjadi warga baik-baik. Ketika teman-teman pada saatnya keluar dari penjara, apakah warga masyarakat akan otomatis memandang teman-teman sebagai warga baik-baik? Belum tentu. Bisa jadi ada yang kehilangan handphone, ada yang kehilangan motor, sendal sekalipun. Akan nuduhnya ke teman-teman, karena apa? Karena sudah ada label mantan napi gitu. Dia kan mantan pemakai narkoba, dia kan begini, dia kan begitu. Dan akan susah dipercaya. Ya. Kemudian susah mempraktekkan hidup sehat. Teman-teman, satu penyakit di Indonesia yaitu kanker serviks. Itu adalah penyakit pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia. Karena apa? Karena banyak sekali yang meninggal karena kanker serviks. Setiap 1 jam sekali rata-rata di Indonesia ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Kanker serviks ini adalah disebabkan salah satunya adalah melakukan hubungan seks di usia remaja karena masih dalam tahap perkembangan, organ reproduksinya, organ seksualnya belum siap untuk melakukan hubungan seks, sehingga ada yang rusak gitu ya. Dan itu menimbulkan, bisa memicu adanya kanker serviks 10-15 tahun kemudian. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi remaja dari hal-hal demikian? Melalui BKKBN kita sodorkan program generasi berencana atau genre. Itulah ya, genre. Jangan disebut genre, jangan pakai huruf J. Ya, dusun. Bukan genre, tapi genre. Kalau ada yang bilang genre, kami nyebutnya dusun gitu. Genre itu apa? Itu adalah program untuk membantu dan memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja. Apa sih Tegar Remaja? Tegar Remaja itu adalah remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari triad kesehatan reproduksi remaja. Kalau teman-teman pengen tahu apa lagi itu triad kesehatan reproduksi remaja, lihat logo genre. Ada di situ katakan tidak pada 1 nikah dini, 2 seks pranikah, 3 nafsa. Itulah triad. Triad itu 3 sekawan kesehatan reproduksi remaja, yaitu nikah dini, seks pranikah, dan nafsa. Yang tegar remaja juga adalah yang menunda usia pernikahan dan punya perencanaan, punya keluarga nanti, cukup keluarga kecil, bahagia sejahtera, lebih mementingkan ke kualitas bukan pada kuantitas. Kemudian menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Jadi anak PIK itu harus bangga karena teman-teman menjadi sumber informasi bagi teman-teman sebaya. Ya, harus menjadi sumber informasi yang baik bagi teman-teman sebayanya. Karena jujur aja, anak remaja kalau curhat ke siapa? Apakah ke ayah ibunya? Kebanyakan ke teman sebaya. Mau dia curhat punya pacar, putus pacar, kemudian juga yang lebih privasi lagi, atau mungkin misalnya nih kalau cowok mimpi basah pertama, yang cewek haid pertama, itu biasanya curhatnya ke teman sebaya. Kadang-kadang mengeluhkan sesuatu juga ke teman sebaya. Aduh, haidku telat misalnya. Kalau teman sebayanya nggak punya informasi yang cukup bagus, yang punya pengetahuan bagus tentang kesehatan reproduksi, bisa-bisa dia langsung bilang, jangan-jangan kamu hamil. Wah, jangan-jangan kamu hamil, kamu harus makan ini, makan itu untuk menggugurkan misalnya. Atau kamu cepatlah gugurin, padahal dia nggak melakukan hubungan seks. Akibat ketidaktahuan, akhirnya mereka sama-sama menyangka kalau mereka tuh dia tuh hamil.
Ya kalau dia bisa jaga rahasia. Kalau ember gimana? Bisa satu sekolah tahu kalau dia itu hamil, padahal tidak hamil. Bisa-bisa dia menjadi malu, depresi, bisa bunuh diri. Itu akibat apa? Akibat kurangnya informasi yang benar ya untuk disampaikan ke teman sebaya. Sebagai anak PIK tidak boleh lagi menyampaikan hal-hal yang tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Baik, teman-teman, genre ini diarahkan untuk mendidik remaja, baik remaja langsung maupun keluarga yang punya remaja atau orang tua kalian. Kalau untuk kalian sebagai remaja atau mahasiswa, diajarkannya itu melalui PIK remaja, kalau keluarga itu melalui Bina Keluarga Remaja. Ini teman-teman kenal nggak ini muka-muka dua orang ini? Ini adalah duta-duta genre kita. Mereka eh, punya tugas yaitu untuk menyampaikan informasi tentang generasi berencana ya. Kita kemana-mana kita menyampaikan informasi itu melalui tentara-tentara kita yaitu anak-anak PIK remaja, duta genre gitu ya. Nah, pesan kuatnya adalah menikahlah di usia ideal. Wanita itu di atas 21 tahun atau minimal di 21 tahun dan laki-laki atau pria minimal 25 tahun. Ya, jadi teman-teman kalau sebagai anak PIK udah ngelotok nih kalau ditanya emang menikah itu bagusnya di usia berapa ya? Minimal 21 tahun bagi wanita dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Itu jawabannya udah nggak pakai mikir lagi, harus ngelotok. Kemudian, nah kita sekarang masuk ke pengelolaan PIK remaja. Teman-teman, yang namanya PIK remaja itu prinsipnya ya dikelola dari, oleh, dan untuk remaja atau untuk oleh mahasiswa. Jadi teman-teman jangan nunggu dipanggil BKKBN, jangan nunggu dipanggil oleh Dinas KB atau OPDKB Kota Serang gitu ya, karena teman-teman kan ada di Kota Serang. Jangan nunggu dipanggil mereka supaya bisa aktif. Teman-teman harus punya kegiatan sendiri yang dari inisiatif teman-teman sendiri dan itu bermanfaat nggak cuma buat PIK sendiri atau buat teman-teman sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk keluarga ya. Dan saya senang sekali PIK Sehat ini sebetulnya adalah salah satu dari PIK unggulan di Banten ya, yang punya aktivitas yang banyak, yang aktif ya. Karena PIK remaja ini teman-teman kalau menjadi anak PIK Sehat itu sedikit berat, teman-teman adalah COE Banten atau Center of Excellence PIK Remaja Banten. Kita pertama kali mendirikan PIK sebagai Center of Excellence itu adalah di PIK Sehat Untirta. Makanya teman-teman kalau ngeliat, oh banyak sekali ada fasilitas di situ, ada banyak beberapa hal ya, sarana dan prasarana di PIK Remaja, karena dulu kami menghibahkan itu karena teman-teman diminta untuk menjadi COE Banten. Kalau mau melihat gambarannya harus seperti apa sih PIK yang bagus di Banten? Tuh lihat PIK Sehat Untirta, itu maksudnya. Jadi teman-teman jangan sampai kalah, jangan sampai malah jatuh gitu ya. Teman-teman itu adalah COE-nya Banten untuk PIK remaja. Jadi bagus atau tidaknya gambaran PIK itu ada di tangan teman-teman nih. Dan sebagai wadah remaja seharusnya itu diminati oleh remaja. Usahakan teman-teman PIK-nya itu menjadi wadah yang diminati remaja. Lakukan kegiatan yang disukai oleh remaja, jangan yang ngebosenin gitu. Entah gimana caranya, teman-teman pasti lebih kreatif ya dibandingkan dengan kami-kami yang di kantor BKKBN udah pada tua-tua, udah bukan remaja lagi. Kami remaja kolot gitu, pernah remaja. Nah, teman-teman saya yakin dengan seiringnya waktu sekarang yang lebih banyak, lebih maju lagi, teman-teman punya cara untuk gimana caranya PIK-nya itu lebih diminati, lebih disukai oleh anak-anak lain. Usahakan PIK-nya itu menarik minat remaja-remaja lain, walaupun dia adalah anak-anak dari UKM lain misalnya, tapi dia bisa menganggap PIK remaja itu sesuatu yang bagus. Ya, teman-teman di situ juga bisa punya wadah sebagai wadah pembelajaran ya, bisa menjadi tempat teman-teman belajar. Satu skill yang pasti yang sebetulnya kalau teman-teman aktif di PIK remaja, satu skill yang bisa didapatkan adalah salah satunya yang terpenting yaitu public speaking. Public speaking ini bisa teman-teman dapatkan karena apa? Yang namanya PIK remaja itu nggak jauh-jauh dari penyuluhan. Penyuluhan bisa langsung, bisa lewat
media sosial atau lewat webinar, tetapi teman-teman harus public speaking. Kalau nggak pakai melakukan public speaking, gimana caranya gitu ya. Penyuluhan itu adalah rohnya dari PIK Remaja. Kalau nggak ada penyuluhan, gimana informasi bisa disampaikan. Teman-teman, yang namanya public speaking itu akan sangat berguna bagi teman-teman di masa depan nanti, karena teman-teman kerja apapun, bahkan masih kuliah pun sudah membutuhkan public speaking, ya. Mau presentasi tugas di kelas, mau nanti KKM, atau mungkin nanti mau seminar, mau skripsi, mau apapun, bahkan melamar kerja, harus pakai public speaking. Teman-teman bisa belajar itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi pandai gitu ya, bisa menjadi lebih expert itu di PIK Remaja. Gunakan ini karena teman-teman kalau ikut UKM lain belum tentu bisa punya kesempatan mempraktekkan public speaking, ya. Kemudian PIK Remaja ini dibentuk untuk memberikan informasi tentang genre supaya anak-anak remaja itu bisa punya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Menikah itu bukan dengan kecelakaan, tapi dengan rencana, ya. Jadi kalau berencana itu kan lebih mudah gitu. Sekarang tagline kita adalah berencana itu keren, ya. Teman-teman diminta untuk mempunyai perencanaan hidup, sekolah usia sampai sekian, sampai misalnya sampai 21, saya lulus kuliah, sesudah itu saya dapat kerja, barulah menikah. Bukan menikah dulu, baru kemudian baru kuliah, lalu baru cari kerja, itu kebalik. Gimana bisa dibentuk PIK Remaja? Bisa dimanapun, di sekolah negeri, swasta, di tingkat apapun gitu ya, ada PIK Remaja. Nah, apa yang dipelajari? Teman-teman, ini adalah standar ya dari PIK Remaja, ini standar banget nih. Karena memang ini kurikulum yang sudah lama dan kita sudah ada banyak pembaruan ya, banyak sekali materi-materi yang bisa disampaikan. Ini materi yang standar yaitu 8 fungsi keluarga, PUP, triad kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup, penyuluhan, dan advokasi, dan juga gender. Sekarang sudah ada lagi pendalaman tentang triad kesehatan reproduksi remaja dalam hal kesehatan reproduksinya. Kemudian juga kita akan tambahkan lagi dengan beberapa hal yang lain. Dan khusus untuk PIK remaja di tingkat perguruan tinggi itu karena teman-teman halayaknya atau audiensnya itu atau sasarannya adalah mahasiswa, bukan anak remaja sekolah lagi ya di kampus. Kebanyakan mereka kan sudah mulai punya pacar. Teman-teman juga saya yakin saat ini sudah banyak yang punya pacar mungkin ya. Sudah mulai kepikiran atau ngehayal soal nikah. Kalau disuruh kamu jangan nikah sebelum usia 21, nah sekarang aku udah 21 gimana? Boleh nggak aku nikah? Pasti ada pertanyaan begitu. Teman-teman kalau cewek sih ya mungkin udah boleh nikah, tapi kamu udah siap belum gitu. Pertanyaan selanjutnya udah siap belum? Siap apa? Kalau siap apa keinginan doang sih udah siap, nafsu doang sih udah siap gitu, tapi kan yang lain belum. Nah, untuk menuju kesiapan itu tambahkan materi yang lain yaitu tentang catin, calon pengantin. Ini untuk PIK remaja di tingkat perguruan tinggi, tambahkan materi-materi tentang catin. Teman-teman bisa download materinya atau mungkin nanya ke saya nanti ya, Japri ya. Materi catin itu yang bukunya yang mana gitu. Di situ ada manajemen keuangan, manajemen konflik dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai bekal dalam pernikahan nanti. Kalau teman-teman cuma bilang jangan nikah dini ke anak usia semester 8, cocok nggak? Saya yakin nggak cocok, mereka udah kepikiran pengen kawin, habis lulus pengen kawin, pasti begitu. Gitu ya. Tapi yang harus teman-teman kasih adalah, nih, apa yang bisa kamu siapkan untuk nanti menikah, itu akan menarik perhatian mereka. Saya yakin nanti dari UKM yang lain pun kalau ngelihat, oh ada pembekalan untuk catin di PIK remaja, mereka akan tertarik karena itu terkait dengan keinginan atau kepentingan mereka gitu. Ya, tambahkan nanti materi tentang catin. Kemudian PIK ini seperti halnya sekolah atau pramuka gitu ya, punya tahapan atau punya tingkatan. Kalau dalam proses ininya ya, pengelolaannya ya. Dan itu tahapannya dibedakan dari materi, isi pesan dan kegiatan dan sarana dan jaringan. Tetapi sebetulnya kita tidak ingin ada tahapan ini terus-menerus, kita pengennya langsung gitu ya, langsung ke tahapan yang tertinggi. Jadi
perkembangan dari tahapan dasar sampai ke yang tinggi itu jangan lama-lama gitu, langsung 3 bulan langsung bisa bisa memenuhi kriteria yang tertinggi. Tahapan yang pertama yaitu yang tahapan tumbuh, yang kedua adalah tegak, dan yang ketiga adalah tegar. Dari materinya kalau yang tumbuh itu mempelajarinya masih sedikit nih, baru 8 fungsi keluarga, PUP, dan beberapa hal yang lainnya. Tapi apakah yang tumbuh yang baru jadi misalnya baru dibentuk, misalnya ada sekolah yang baru ngebentuk PIK remaja, mereka tuh nggak harus sampai belajar gender dulu, tapi yang standar dulu nih untuk tahapan tumbuh baru 4 hal ini. Kemudian ditambah sampai ke tegar. Kalau tegar ini sebetulnya eh, sudah harus semua anak PIK remajanya sudah harus hafal materi-materi ini, sudah mampu menyampaikan materi-materi ini. Nah, PIK Sehat Untirta itu sudah berapa tahun didirikan? Sudah lama banget, sudah 10 tahunan. Maka teman-teman malu kalau cuma tahu cuma 4 hal ini aja. Itu mah anak tumbuh, kalian kan sudah tegar gitu ya. Bahkan udah COE, kalian sudah hafal harusnya dengan materi-materi ini. Sudah bisa menjelaskan gender, keterampilan hidup pun udah luar kepala gitu ya. Ini harusnya teman-teman sudah lebih dari ini. Bahkan Catin sudah ada, nanti ada materi-materi tentang kesehatan reproduksi yang lebih dalam lagi. Nah, itu yang harusnya dikuasai oleh PIK Sehat Untirta, karena kalian sudah 10 tahunan ini. Ya, kegiatannya kalau di tahapan tumbuh masih di dalam PIK remaja, masih ngepinter-pinterin anak-anak PIK remajanya dulu, masih mendidik mereka, ini loh PUP, ini loh caranya ngomong. Kemudian KIE masih, KIE itu adalah penyuluhan ya. Kemudian media cetak, menggunakan mading sekolah, pencatatan dan pelaporan standar itu. Tahapan tegak udah mulai nih penyuluhannya juga di luar PIK atau di kelas atau di sekolah, satu sekolah keliling satu tiap kelas gitu ya. Dan ditambah dengan kegiatan yang diminati oleh remaja, misalnya apapun, mau nonton bareng, misalnya nonton dulu kan ada film Dua Garis Biru misalnya. Nah, bisa nonton Dua Garis Biru barengan, harus dibahas contohnya itu. Kalau tahapan tegar itu sudah lebih dari itu. Teman-teman sebagai PIK remaja di sehat, PIK sehat di Untirta maksud saya, itu sudah lebih dari sekedar tahapan tumbuh dan tegak ini ya. Tapi sudah ada kegiatan sosial. Bisa ada kegiatan yang lebih banyak pengabdiannya, dan yang namanya penyuluhan itu sudah hampir tiap minggu, tiap bulan itu sudah rutin, gitu. Udah nggak usah disuruh lagi. Kemudian tahapan tumbuh dalam hal prasarana masih standar banget, baru punya ruangan sekretariat, papan nama, struktur, 2 pendidik sebaya. Kemudian kalau di Tegar itu sudah minimal 4 pendidik sebaya dan 4 konselor sebaya. Sekarang teman-teman harus lihat nih, di PIK Sehat ada berapa pendidik sebayanya dan ada berapa konselor sebayanya. Minimal 4 ya, 4 karena teman-teman sudah COE nih, sudah tahapan tegar banget gitu, nggak boleh lagi teman-teman malah jadi T yang keempat yaitu tumbang, tumbuh, tegak, tegar, tumbang, itu nggak boleh. Kemudian jaringannya teman-teman ya, ada stakeholder atau pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di tempat. Kalau di Untirta mungkin stakeholdernya adalah rektor atau dosen pembina gitu ya. Sebetulnya yang dimaksud adalah rektor, karena dia adalah pembuat kebijakan. Kalau di desa mungkin kepala desa gitu. Nah, kemudian TOMA ini tokoh masyarakat, TOGA tokoh agama, PKM itu puskesmas. Dan ingat teman-teman sebagai PIK yang tegar sudah harus punya PIK binaan. Masing-masing anak PIK remaja sehat Untirta harus punya binaan PIK sendiri-sendiri. Mungkin ada yang memegang membina PIK remaja di SMP mana atau di SMA mana. Dan ingat harus ada PIK Kampung KB, binaan khusus yang betul-betul dibina khusus oleh PIK remaja sehat. Sehingga PIK remaja di Kampung KB-nya itu betul-betul maju. Ya, nggak cuma sekedar ada, tapi juga maju. Dan mereka bisa mampu sampai ngomong di depan. Gitu. Nah, itu tugasnya PIK sehat. Pilih yang mana, pokoknya harus ada PIK remaja di Kampung KB yang menjadi binaan khusus PIK sehat. Ini adalah ciri-ciri tahapannya, teman-teman bisa baca ya. Nanti boleh japri ke saya buat share kirim materinya. Saya yakin Neneng udah punya nih, ibu ketuanya udah punya
materi ini saya pernah kasih ke anak-anak yang ikut workshop dulu, belum berubah ya. Ini teman-teman bisa baca karena ini banyak sekali, sehingga kalau saya bacain satu-satu kita selesainya maghrib kali ya. Jadi kita skip aja, teman-teman bisa baca sendiri. Yang jelas nanti teman-teman lihat, renungkan. Ini PIK sehat ada di tahapan tegar, tapi apakah sudah terpenuhi semua gitu ya. Teman-teman harus segera penuhi indikator dari PIK yang tegar. Nah, gimana sih caranya mengelola PIK? Tadi kan membentuk dulu PIK-nya kalau belum ada ya. Tapi kalau sudah ada, kembangkan dan tingkatkan kualitas PIK-nya. Kita lanjut ya. Ini cara membentuk PIK, yaitu satu, rapat dulu nih dengan sesama remaja. Yuk kita bikin PIK remaja. Kemudian kita cari dukungan pimpinan setempat berupa SK. Teman-teman, karena teman-teman adanya di kampus, maka SK-nya itu harus SK yang ditandatangani oleh rektor. Ini harus setiap tahun diganti atau diperbaharui karena pengurusnya pasti berganti gitu. Nah, teman-teman mau pengurusnya ganti atau enggak, yang jelas tahunnya berganti, maka harus diperbaharui. Ya, kemudian kalau belum punya PIK, kalau belum punya SK, belum sah. Jadi teman-teman harus punya SK dulu. Biasanya BKKBN juga kalau ngasih bantuan apapun, kami akan memilih PIK yang sebetul-betul sudah punya SK. Kemudian susun program kegiatan PIK-nya setahun pertama ke depan. Kalau tahapan tumbuh ya tahapan tumbuh, kalau tahapan sekarang sudah tahapan tegar, maka susun program setahun ini kita ngapain ya gitu. Kemudian ini kalau yang belum di launching atau belum baru terbentuk, maka resmikan pembentukan PIK. Kalau yang sudah, biasanya teman-teman ada oprek atau open recruitment kayak gini ya, atau pengesahan anggota baru gitu. Kemudian teman-teman jangan lupa teman-teman harus punya rencana kerja setahun ke depan. Ini boleh diadopsi, boleh ditiru ya untuk dipakai di PIK, silahkan. Kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Ini cuma contoh. Kemudian jangan lupa tingkatkan kualitas PIK-nya dengan cara apa? Dengan cara latih 2 orang pendidik sebaya dan pengelola PIK remaja. Teman-teman, dengan acara oprek ini saya yakin menjadi cara untuk meningkatkan kualitas PIK. Sekarang teman-teman sudah dapat materi ini, teman-teman nanti tambahkan lagi materi-materinya secara internal ya, dengan teteh-tetehnya, dengan senior-seniornya buat pembekalan kepada anak-anak baru. Dan itu harus rutin. Kemudian harus punya pendidik sebaya, konselor sebaya sesuai dengan jumlah yang disyaratkan sebagai syarat minimal di tahapan tegak atau tegar. Karena teman-teman sudah pada tegar, ini minimal 4 orang ya. Kemudian perhitungan kebutuhan PIK remaja dalam memberikan pelayanan secara spesifik. Ini biasanya banyak yang nanya, Mbak, kok PIK saya itu nggak banyak yang mau datang ya ke tempat saya, ke tempat PIK-nya males gitu. Iya, karena kamu nunggu PIK itu kayak nunggu warung, nunggu pembeli datang, jadi diem aja di warung gitu. Yang namanya PIK remaja itu harusnya kalian yang datang menjemput bola, menjemput orang gitu ya, untuk tertarik pada PIK remaja. Maka apa yang membuat kalian datang ke sebuah toko? Karena di toko itu ada yang kalian butuhkan. Kalian mencari topi, misalnya kalian pergi ke sebuah toko yang kalian tahu di situ ada topi. Maka kalian sediakan yang dibutuhkan oleh mahasiswa di dalam PIK remaja. Mahasiswa bukan anak SMA lagi, mereka sudah kepinginnya, bayangannya pengen kawin, pengen kerja. Nah, informasi yang disampaikan di dalam PIK remaja perguruan tinggi adalah yang sesuai dengan kebutuhan di usia perguruan tinggi, bukan usia SMA. Contohnya tadi, teman-teman bisa sampaikan tentang bahaya stunting. Guys, kalau mau menikah nanti, ingat-ingat nih, ini persiapannya. Jangan sampai punya anak stunting. Stunting itu cirinya begini. Nah, kalau kamu nanti nggak tahu hal ini, bisa-bisa kamu punya anak stunting. Bayinya begini, begini, begini. Pasti orang akan ketakutan, akan mikir, apa sih stunting? Waduh, gimana caranya menghindari stunting? Gitu ya. Nah, kalian sampaikan hal-hal yang terkait dengan penyiapan kehidupan berkeluarga. PKBR, kita singkatnya PKBR, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu yang kalian sampaikan
untuk anak-anak mahasiswa di Untirta, ya. Jadi nggak cuma soal teori tentang PUP, tentang life skill, tapi juga tentang penyiapan kehidupan berkeluarga. Yang kedua, kalian bisa kasih gambaran tentang misalnya dunia kerja atau cara cari kerja atau mungkin info-info tentang kreasi-kreasi yang bisa kita gunakan untuk jadi ladang usaha. Kalian bisa kerjasama ke siapapun, pihak manapun yang bisa memberikan informasi tentang dunia kerja atau apa peluang kerja gitu ya. Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja di usia perguruan tinggi ya. Jadi jangan sampai malah orang-orang yang dididiknya adalah mahasiswa tapi yang dikasih informasinya masih seputar SMP, itu masih standar SMP. Kalau yang kita kasih tadi yang di atas itu, yang 8 materi itu sebetulnya itu udah masih yang standar gitu ya. Pengembangannya itu tergantung kebutuhan PIK masing-masing gitu ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa lakukan advokasi, lakukan promosi, dan cari dukungan. Teman-teman kalau udah melakukan kegiatan, didokumentasikan dan tunjukkan kepada rektornya. Pak, Bu, ini loh kegiatannya PIK Remaja, dan kami sudah punya banyak prestasi. PIK Remaja itu dari PIK Remaja Sehat itu dari dulu menghasilkan duta genre yang juara 1 itu udah sering sekali. Teman-teman mengharumkan nama PIK, mengharumkan nama Untirta itu nggak sekali 2 kali, sering banget. Bahkan kami sering sekali menggunakan mengirimkan anak-anak PIK remaja di Untirta itu untuk kegiatan di provinsi, di nasional, bahkan ada yang kami kirim ke SAIL. SAIL itu pelayaran ya 1 bulan penuh. Itu dulu ada SAIL Wakatobi Belitung atau berlayar dari Wakatobi ke Belitung, kemudian juga dari mana ya, ke Pulau Komodo atau ada juga Raja Ampat dulu itu. Saya lupa siapa-siapa, tapi saya yang terakhir itu ke Tomini, itu diikuti oleh Abdul Nasir. Dulu saya yang kirim dia. Itu semuanya berlayar 1 bulan di kapal pesiar kalau nggak salah, kapal apa yang besar itu ya. Dididik di dalam itu oleh ahli-ahli selama sebulan penuh, dan selama pelayaran itu mampir-mampir ke tempat wisata yang gratis, yang bagus-bagus, ke Wakatobi, kemana gitu ya. Dan itu gratis semuanya. Nah, siapa yang dikirim? Ya anak-anak yang saya percaya gitu ya, dan kebanyakan dari Untirta itu sering sekali saya gunakan, saya ajak gitu ya untuk kegiatan-kegiatan nasional. Dan mestinya Untirta ini harusnya bangga gitu ya, harus ternyata Untirta dipakai banget nih gitu. Dan kami juga melibatkan Untirta itu nggak cuma dalam hal PIK remaja, tapi juga penelitian dosen-dosennya, kemudian enumeratornya dari mahasiswa Untirta juga banyak sekali. Kami juga memberikan kesempatan yang banyak untuk Untirta. Nah, kalian harus tunjukkan itu ke rektor supaya kalian bisa mendapat dukungan, ya, bisa sampai terus PIK-nya ada dukungan, ada SK-nya terus berlanjut gitu ya. Terus kalian juga lakukan sosialisasi ke anak-anak remaja sasaran kalian, entah itu mahasiswa lain, entah itu di tempat-tempat binaan gitu ya. Oke, saya skip beberapa hal. Bentar Mbak, mohon maaf sebelumnya dipotong dulu. Jadi ya. Karena keterbatasan waktu ya Mbak ya, mungkin sisa waktunya 5 menit lagi Mbak untuk menyampaikan materi, karena setelah ini akan ada sesi tanya jawab Mbak. Boleh, oke. 5 menit ya. Ya, siap Mbak. Oke, kita lanjut sedikit ya teman-teman. Nih dana, biasanya dana. Kalau mahasiswa nggak usah ditanya, biasanya bikin proposal kemana-mana udah pinter. Ya. Nah, bisa juga dari produktif income generating yang dikelola oleh PIK sendiri, mau bikin proposal ke perusahaan atau kemana untuk kegiatan-kegiatan silahkan. Kemudian juga hal yang harus dilakukan oleh PIK remaja, jangan lupa teman-teman harus membuat dokumentasi dan pelaporan. Ini mah notulensi saya yakin teman-teman udah gampang ya, tinggal dilihat. Ini anak mahasiswa nggak usah diajarin bikin notulensi, cukup liatin formatnya aja udah ketahuan seperti ini. Kemudian ini juga pendidik sebaya, format yang biasanya dipakai untuk catatan pendidik sebaya. Kemudian kalau pendidik sebayanya melakukan penyuluhan secara kelompok ya, jumlah pesertanya banyak, maka ini formulirnya seperti ini. Ini untuk dokumentasi pribadi,
kelompok PIK remaja. Ya, kalau konselor sebaya ini misalnya ada yang curhat, ada yang punya masalah, biasanya kan curhatnya ke konselor sebaya. Ini catatannya. Kalau misalnya dia curhatnya selesai, tuntas, klik centang dituntas. Kalau harus dirujuk misalnya tentang dia harusnya diobati atau apa, nah sesuaikan dengan yang ini ya, tinggal dicentang. Jangan lupa ada tanda tangannya. Itu adalah dokumentasi standar banget kalau untuk internal. Ya, ini kalau konselor sebaya yang datangnya itu agak banyak sama ya. Teman-teman yang harus diingat, teman-teman tuh harus membuat pelaporan secara online, tapi yang melakukannya biasanya adalah dinas KB. Teman-teman cukup mengirimkan laporan yaitu formulir K0, K0 itu setahun sekali yaitu biodata. Ya, ini identitas PIK remaja, setiap tahun nanti kelihatan perubahannya. Oh, jumlah sekian, ketuanya siapa akan kelihatan. Oh, apa pembinanya udah ganti atau belum akan kelihatan di situ. Itu namanya K0 atau biodata. Yang kedua adalah R1 atau apa namanya? Formulir pelaporan kegiatan bulanan. Bulan ini kita melakukan penyuluhan tentang apa. Nah, itu kelihatannya di formulir R1. Teman-teman jangan lupa SK-nya setiap tahun juga harus diperbaharui, mau berubah jumlah anggota atau enggak, tapi kan tahunnya berubah, maka teman-teman SK-nya juga harus diperbaharui tiap tahun. Nah ini ya teman-teman, khusus PIK pesannya, khusus PIK di perguruan tinggi harus mampu membina PIK lain dan punya binaan khusus minimal 1 kampung KB. Usahakan satu anggota membina 1 PIK remaja lain. Dan SK K0 R1 itu dikirimkannya ke kantor dinas KB kota atau kabupaten masing-masing ya, atau bisa teman-teman kasih ke PLKB di kecamatan, nanti mereka yang menyampaikan ke OPDKB. Teman-teman harus hafal, harus kenal dengan PLKB atau penyuluh KB, penyuluh lapangan KB di kecamatan di mana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berada. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya ke saya. Ya. Ini contoh-contoh dokumentasi, ini adalah yang dilakukan oleh PIK remaja di Labuan di Pandeglang. Ini masih SMA sudah mampu terjun ke kampung-kampung buat penyuluhan, buat ke pantai gitu ya. Nah, teman-teman dokumentasikan kegiatannya ini selain untuk dokumentasi pribadi kelompok, juga untuk bisa promosi dan juga advokasi. Nah, ini yang kita lakukan dengan forum genre Provinsi Banten. Kita pernah melakukan mabis penyuluhan di kegiatan mabis masa bimbingan sekolah di Kota Serang. Ini contoh dari latihan anak-anak PIK remaja. Oke. Teman-teman kalau ngeliat begini pasti yang kebayang apa? Public speaking harus bagus. Karena teman-teman akan menghadapi masa, yaitu remaja lain. Dan ini akan membuat teman-teman terasah kemampuan public speakingnya. Oke. Oke, janji 5 menit selesai. Baik teman-teman, silakan kalau ada tanya jawab. Baik, Mbak Ida, terima kasih banyak Mbak atas pemaparan materi mengenai pengetahuan genre dan pengelolaan PIK-R yang luar biasa, komprehensif banget, lengkap banget nih. Dan yang pastinya ini pengetahuan mendasar bagi teman-teman yang nanti akan bergabung dengan PIK-R Sehat. Tepuk tangan virtual untuk Mbak Ida. Luar biasa banget. Baik, karena tadi Mbak Ida yang sudah menyampaikan materi kepada teman-teman semua, sekarang giliran teman-teman nih yang berkesempatan untuk bertanya langsung ke Mbak Ida mengenai pengetahuan genre maupun pengelolaan PIK-R. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu ya teman-teman, namanya juga pertemuan virtual, jadi untuk kali ini aku batasin dulu teman-teman untuk 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk bertanya. Nah, karena yang laki-laki spesial nih di PIK-R karena jarang banget, jadi kali ini aku mau spesialin dulu nih yang laki-laki. Yang mau bertanya ke Mbak Ida boleh langsung gunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Nanti aku pilih yang tercepat. Oke, Raihan, silakan kalau ingin bertanya ke Mbak Ida bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ida, selamat pagi. Apa kabar Mbak Ida? Selamat pagi, Rehan. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya. Ya, sebenarnya pertanyaan mendasar juga sih Mbak Ida.
gimana sih caranya supaya apa namanya pembentukan PR yang sudah kita bentuk itu tetap terjaga, tetap bisa konsisten terus gitu Mbak Ida. Jadi bisa tetap hidup. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya, takut lupa. Oke, makasih Rehan, pertanyaannya bagus banget. Gimana sih caranya kita supaya menghidupkan pikir remaja? Yang pertama, sesuatu akan berjalan kalau di dalamnya solid ya. Kalau di dalam kelompoknya itu kompak, solid, saya yakin akan gampang ke depannya jalan. Mobil juga gitu. Kalau di dalam mobilnya itu ada bensinnya, mesinnya bagus, kan bisa jalan. Kalau enggak, walaupun komplit tapi rusak semua, pada berceceran gitu ya, kan nggak bisa jalan juga mobilnya. Nah, seperti itulah pikir remaja. Pikir remaja ini isinya ada anak lama, ada anak baru. Harus dibuat akrab, harus dibuat dekat satu sama lain. Coba kalian jadikan salah satu goal di dalam pikir remaja itu untuk dicapai bersama. Oke guys, kita ada 40 orang nih, kita anak baru. Selama setahun ke depan, kita sama-sama 40 orang ini bisa punya skill, sama-sama punya skill, misalnya nih public speaking. Jadi dalam 1 tahun, Untirta berhasil menelurkan 40 anak yang public speakingnya oke banget. Itulah kita. Nah, dengan punya goal begitu, kalian akan terbayang, oh yang harus kita lakukan ngapain nih? Kita harus belajar apa aja, kapan aja, terukur berapa lama, kemudian prakteknya di mana. Kebersamaan seperti itu lama-lama akan membuat kalian dekat satu sama lain. Walaupun beda fakultas gitu ya. Tapi satu sama lain bisa dekat dan akhirnya punya pengalaman yang sama, kalian bisa kompak. Coba kalau jarang ketemu, jarang ada kegiatan, jarang ada hal yang mengikat bersama gitu ya. Itu susah kalian akan punya kedekatan, tidak punya rasa memiliki terhadap organisasi atau kepada teman gitu ya. Nah, teman-teman sepakati dulu nih, kita punya goal yang sama-sama akan kita capai. Nanti mungkin dalam prakteknya nanti dibikin ukuran, oh pakai bintang 5. Yang berhasil melakukan penyuluhan dengan bagus dapat bintang 5, yang lain yang ngasih penilaian gitu ya, dibuat kisi-kisi penilaiannya, standarnya seperti apa. Pada saat latihan nanti kelihatan nih, oh yang ini udah oke banget, kamu dapat bintang 5, yang lain kan akan terpacu, gue juga pengen dong dapat bintang 5, masih bintang 2 mulu gitu. Oke, kita kapan nih kita praktek, kita pergi ke sekolah mana, kita atau webinar, atau datang langsung ke kampung KB, barengan yuk ke sana gitu. Nah, akan kelihatan goals-nya, wah kita tadi penyuluhannya kurang ini, akan kelihatan, kita evaluasi. Nanti minggu depan atau bulan depan kita akan, penyuluhannya akan lebih baik lagi dengan materi yang ini. Hal-hal yang banyak seperti itu yang sering membuat kalian dekat, membuat kalian punya kesamaan, akan membuat timbul rasa sense of belonging, rasa memiliki. Dari situlah kalian akan kompak. Kalau sudah kompak, maka kalian akan menjalankan apapun, ya. Yuk kita ke sana, yuk kita ngapain, itu gampang. Enggak lah, gua ada acara keluarga misalnya, itu akan berkurang loh yang hal-hal yang berkurang, yang kadang-kadang membuat kalian nggak pengen ketemu, jadi pengen ketemu gitu. Tunggu, ini ada Pak Husnan ya. Selamat pagi Pak Husnan. Oke, Rehan lanjut ya. Jadi yang membuat kalian bisa jalan, bisa hidup, pertama kompak dulu. Yang kedua, barulah kita bisa timbulkan rencana kerja ngapain ya. Oh, rencana kerjanya harus yang betul-betul menarik, yang betul-betul disukai dan bermanfaat. Kalau nanti cuma disukai doang tapi nggak bermanfaat bagi orang lain, nggak kerasa nendangnya. Kepuasannya tuh beda. Ketika kalian melihat ada di kampung KB, orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, kelihatan ekspresinya beda loh. Dan itu kepuasan tersendiri. Nanti akan menimbulkan rasa senang yang beda gitu ya. Daripada sekedar selesai menyelesaikan satu kegiatan tapi tanpa manfaat, itu beda banget rasanya. Jadi teman-teman, satu kompak, yang kedua jalankan kegiatan yang betul-betul asik tapi bermanfaat. Teman-teman saya yakin punya banyak ide lah apa yang bisa dilakukan. Nah teman-teman bisa munculkan itu dengan teman-teman di PIK Sehat ya, bisa kompakan kita ngapain ya gitu. Oh kita nanti mau ini loh, mau skripsi loh,
di tahun keempat itu udah siap belum ke sana buat seminar, buat apa? Yuk kita dengan pikir remaja ini kita bisa ningkatin IPK kita misalnya. IPK kita berapa ya dengan apa presentasi di depan itu nggak boleh cuma ngelihat slide membelakangi apa namanya pemirsanya gitu ya, dosen dengan teman-teman di belakang dibelakangin aja, tapi mata kamu cuma ke layar aja, itu secara etika tidak bagus. Mungkin penilaiannya akan lebih bagus kalau kita bisa latihan presentasi bersama-sama. Itu bisa dilakukan teman-teman buat meningkatkan nilai di kampus, termasuk juga buat meningkatkan kemampuan public speaking di depan orang lain, dan bisa ningkatin apa aja, misalnya teman-teman dengan 40 orang yang baru ini misalnya ya, ada informasi tentang peningkatan kualitas, peningkatan keterampilan apapun atau lowongan kerja gitu ya. Teman-teman bisa sharing itu satu sama lain. Ya. Oke, Rehan. Ada lagi nggak? Baik, terima kasih, Ida. Sama-sama. Baik, teman-teman, tadi yang pertama ada pertanyaan dari Raihan ya mengenai bagaimana caranya supaya konsisten menghidupkan Peak Air. Dan pesan dari Mbak Ida yaitu kita harus menjaga rasa solidaritas dan kekompakan kita di Peak Air. Nah, sebelum beralih ke penanya kedua, aku mau mengucapkan selamat datang untuk pemateri kedua kita, Bapak Husnan, yang sudah bergabung bersama kita. Dan nanti akan bergabung bersama teman-teman setelah ice breaking ya. Oke, selanjutnya silakan kepada yang perempuan nih yang bertanya. Oke, sudah ada Syifa Dian Utami. Dipersilakan bertanya ke Mbak Ida. Baik, terima kasih Kak sudah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Mbak Ida. Perkenalkan nama saya Syifa Dian. Nama saya Syifa Dian Utami dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian angkatan tahun 2019. Di sini saya lebih ke cerita sih Mbak. Jadi saya punya teman yang sudah menikah muda lebih tepatnya, dan beliau memiliki permasalahan keluarga yang mana saya juga belum pernah merasakan punya keluarga, tapi beliau meminta pendapat kepada saya tentang keluarga. Dan sebisa mungkin saya memberi pendapat, tapi dia malah nggak menerima. Malah dia bilangnya seperti ini, kamu kan belum pernah ngalamin kayak saya. Kayak gitu. Gimana sih Mbak cara menghadapinya? Terima kasih. Jadi kalau mau dibahas, ya ngapain curhat ke saya kan belum berkeluarga gitu ya. Baik teman-teman, ya kalau cewek curhat, biasanya tuh bukan pengen dikasih solusi ya. Kalau cewek curhat biasanya cuma pengen didengerin, kesel gitu, di rumah tangga gue ternyata nggak seindah hayalan gue dulu gitu ya. Jadi teman-teman, kalau cewek-cewek curhat biasanya cuma sediakan kuping aja yang lebar, yang dalam gitu ya, karena biasanya cewek itu pengennya cuma didengar, bukan dikasih solusi. Kalau dikasih solusi merasa diatur, ya nggak cewek? Nah, kalau kemudian kamu kasih saran, terus gue gimana dong? Tanya dulu, kan gue belum nikah. Kalau nanti gue kasih pendapat, lo terima enggak? Kalau enggak terima, ya mohon maaf, mungkin ini dari sudut pandang gue yang belum menikah gitu. Tapi kalau teman-teman mau menolongnya, di BKKBN itu punya namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Itu untuk konselornya keluarga di Banten ya. Sebetulnya kita membangun Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itu di setiap kecamatan, cuma nggak semua kecamatan itu aktif PPKS, kita menyingkatnya dengan PPKS ya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah kita yang mau nikah, yang curhat apa persiapan mau nikah, kemudian permasalahan rumah tangga, kemudian juga tentang apapun yang seputar keluarga, ya konselingnya ke PPKS itu, dan gratis. Ada di BKKBN, kita juga punya konselor-konselornya. Kemudian bisa kamu sarankan, coba deh konselingnya ke kita curhatnya ke PPKS yuk, ke BKKBN. Di sana ada. Teman-teman bisa sarankan itu kalau memang teman-teman merasa tidak mampu untuk menyampaikan menanggapi keluhan atau curhatan teman-teman yang sudah menikah ya. Kalau mau curhat ke orang yang lebih dewasa, mau nggak?
kalau gue kan masih belum nikah gitu, khawatirnya nggak sesuai dengan yang ada di harapan lu gitu. Karena elunya pasti pengen dapat infonya atau tanggapannya dari yang sudah paham pernikahan. Kalau mau ke teman-teman kita yang udah menikah deh, atau orang tua kita mau nggak? Oh, gue nggak mau lah, nanti ketahuan dong emak gua kalau gua punya masalah ini. Oke. Kalau kita curhatnya ke teman-teman kita yang lebih dewasa, kakakku atau kakaknya teman-teman kita, nggak mau juga, nanti malu lah kalau ketemu. Kalau yang profesional yang udah terlatih mau nggak gitu. Kalau dia mau dibawa ke diajak ke BKKBN, di sana ada PPKS. Kita juga punya ini deh, punya konseling secara online juga ada ya di PPKS itu, bisa nggak harus datang, bisa lewat online. Apa kita namanya seruling kencana kalau nggak salah, seputar informasi keluarga berencana. Jadi di BKKBN itu ada fasilitas untuk keluarga-keluarga mencurhat atau mungkin cari informasi tentang kesehatan keluarga dan seperti itu ada. Kalau teman-teman merasa tidak mampu menanggapi curhatan yang lebih dari sekadar anak-anak muda atau yang lebih dari yang bisa ditangani oleh teman-teman gitu ya. Ada bantuan-bantuan itu, silakan datang saja, nggak kami pungut biaya, nggak cuma curhat doang, ngapain di pungut biaya. Kita lembaga pemerintah tidak memungut biaya untuk curhat di PPKS ya. Silakan datang, kami akan senang sekali untuk membantu teman-teman yang ada permasalahan di keluarga. Itu Neng Siva, kalau memang merasa tidak mampu ya, bisa diserahkan ke pihak lain, apakah itu di BKKBN atau mungkin di keluarga atau teman yang dianggap lebih didengar omongannya sama si teman kamu itu. Tapi kamu sendiri akan, kalau dicurhatin teman, harus nanya dulu. Kalau aku kan belum nikah, nggak apa-apa nih, aku kasih pendapat, aku kan belum nikah. Tak khawatirnya nanti begitu kamu kasih pendapat, dia nggak terima, dan kamu juga jadi sakit hati, itu harus dipahit-pahitin dulu dari awal gitu ya. Oke, itu sih Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Siva. Baik, tadi pertanyaannya menarik banget ya mengenai Mbak, bagaimana kalau kita sebagai anggota PIKR ada yang nanya soal keluarga padahal kita sendiri juga belum berkeluarga gitu loh. Dan tadi jawaban dari Mbak Ida yaitu yang pertama, coba kasih peringatan dulu nih. Aku kan belum nikah, nggak apa-apa, aku kasih pendapat gitu. Dan kalau misalkan sekiranya yang nanya ini perlu untuk konsultasi ke ahlinya, teman-teman bisa menyarankan untuk mengunjungi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS. Itu dinaungi BKKBN ya Mbak ya. Dan aku juga ingin menambahkan kalau di bawah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana ada juga teman-teman namanya Puspaga atau Pusat Pelayanan Keluarga. Kurang lebih nggak beda jauh sama PPKS, cuma beda naungan aja. Sama-sama di sana ada psikolog dan konselor mengenai keluarga dan sama-sama gratis. Jadi daripada teman-teman nanti salah kasih pendapat, mending teman-teman langsung sarankan ke yang memang ahlinya atau ke konselornya langsung. Baik Mbak, karena aku mau kasih bonus nih Mbak buat satu orang penanya lagi Mbak. Mbak Ida bersedia? Bersedia dong, silahkan. Oke, karena sebetulnya nggak pengen nih Mbak cepet-cepet selesai sesi Mbak Ida, jadi aku kasih bonus buat satu orang penanya lagi. Silakan langsung raise hand aja teman-teman yang mau bertanya untuk satu orang. Silahkan bertanya lagi. Rafita Ulfiadila, silahkan nanya. Oke, sepertinya sudah pada paham nih Mbak mengenai pengetahuan dasar genre. Oke. Mungkin langsung dicukupkan saja ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak Ida, terima kasih banyak Mbak. Dan setelah ini kita akan ada dokumentasi dulu Mbak. Tapi sebelum dokumentasi, aku mau mengulas sedikit nih tadi penyampaian dari Mbak Ida mengenai pengetahuan genre dan pengelolaan PIKR. Jadi benar banget tadi kata Mbak Ida, kalau anggota PIKR yang udah lama ditanya nyesel nggak sih ikut genre, pasti jawabannya enggak, karena emang benar-benar sebermanfaat itu
Dan kalau teman-teman sering dengar istilah KB atau keluarga berencana, sebetulnya remaja juga KB loh, tapi KB-nya remaja itu bukan kontrasepsi dan sebagainya, tapi dengan meningkatkan kualitas diri dengan mengakses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Seperti amanat dari undang-undang tadi ya Mbak ya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Bahkan tadi sampai ada istilah, kalau mau hancurkan Indonesia, maka hancurkanlah kualitas remajanya, karena teman-teman sebagai remaja seberharga itu loh keberadaannya, sepenting itu teman-teman kontribusinya untuk negara. Jadi teman-teman sebagai anggota PIKR harus bangga nih, karena nanti teman-teman akan menjadi sumber informasi bagi remaja di sekitar teman-teman. Namanya aja PIKR ya Mbak ya, Pusat Informasi, jadi pasti nanti teman-teman bakal jadi pelopor mengenai generasi berencana. Baik Mbak, sekali lagi aku ucapkan terima kasih mewakili panitia Diklat Pikir Sehatita Yasa. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan Mbak. Buat kenang-kenangan kita foto bareng dulu ya Mbak ya. Kepada teman-teman dari PDD mungkin boleh silakan diarahkan untuk foto bersama. Iya. Udah pada on cam? Yo yang belum on cam tolong on cam ya. Sebentar dong kok. Cuma buat screenshot. Salam genre. Sambil ini ya, salam genre. Oke, gaya salam genre ya. Oke. Dimulai ya. 1, 2, 3. Lagi. Iya, bawah. Bentar. 1, 2. Oke, udah. Terima kasih. Sama-sama, makasih banyak ya teman-teman ya. Makasih Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi penyampaian materi pertama oleh Mbak Ida dari perwakilan BKKBN Provinsi Banten sudah selesai. Setelah ini aku kembalikan ke MC yaitu Kak Belgis dan Kak Devi, karena setelah ini teman-teman bakal seru-seruan bareng lewat ice breaking sebelum lanjut ke pemateri kedua. Aku Sarah selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurangan kata maupun perbuatan. Semoga materi tadi bermanfaat buat teman-teman ya, dan gak bikin teman-teman nyari tahu lagi nih. Mau menggali informasi lebih jauh lagi. Aku pamit undur diri ya, teman-teman. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam. Thank you ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Kak. Baik, kepada Ibu Ida Maulida, SIKOM MAPS, yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik, dan kepada Teh Sarah Rizky yang telah membantu dalam materi pertama ini. Sebelum memasuki materi kedua, nah kita akan ada ice breaking nih.